waktu ngisi angket kemudian angketnya yang diisi ternyata karena pertanyaannya terlalu panjang atau pernyataannya terlalu rumit, kita sulit memahaminya, ya sudahlah kita isi suatu angket di mana angket yang ada kita langsung silang-silang aja set gitu ya. Nah, kayak gini nih, ini ini pengisian yang seperti ini yang teman-teman mungkin pasti pernah melakukannya. Ini adalah permasalahan. Karena kenapa? Ini ternyata bisa diuji, pengisian-pengisian yang ngawur seperti ini bisa diuji menggunakan alat validitas dan reliabilitas. Di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Halo teman-teman, di kelas sebelah lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini video lanjutan teman-teman. Apabila di video sebelumnya saya sudah bahas tentang uji validitas ya. Uji validitas sudah saya bahas di video sebelumnya gitu ya. Sebelum video ini ya teman-teman ya, uji validitas sudah selesai, dimana kita sekarang akan membahas tentang uji reliabilitas. Apa dan bagaimana, untuk apa validitas dan reliabilitas, di video sebelumnya juga saya jabarkan, tetapi di sini saya ulangi lagi sedikit gitu ya, dimana kita sebelumnya sudah melakukan teknik penelitian atau teknik pengumpulan data. Kita menggunakan apa, kemudian kita tentukan instrumennya gitu ya. Kita menggunakan instrumennya menggunakan apa? Instrumennya contohnya kita menggunakan angket. Nah, dari angket ini kan kita bisa menghasilkan nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai yang kita dapatkan itu, angket ini kan sebutannya adalah instrumen ya. Jadi makanya uji validitas dan reliabilitas untuk instrumen penelitian, instrumen yang kita gunakan. Karena instrumennya kita menggunakan angket, teknik penelitian atau pengumpulan datanya adalah menggunakan kuesioner kan gitu kan ya. Nah, kita agar bisa memastikan angket ini bisa digunakan atau tidak untuk di proses berikutnya, yaitu adalah proses untuk dianalisis. Nah, kita harus cek dulu validnya dan reliabilitasnya. Dan tentunya teman-teman, ini untuk yang metode untuk metode yang kuantitatif ya. Yang metodenya kuantitatif. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita ulangi dulu agar teman-teman bisa paham, karena ini sekali lagi kita bahas secara mendasar validitas dan reliabilitas gitu ya. Apa itu validitas dan reliabilitas? Yaitu adalah dua alat uji ya, dua alat uji yang melengkapi satu sama lain dilakukan agar alat ukur ya, alat ukur itu tadi ya angket yang kita gunakan. Contohnya kita menggunakan angket. Nah, angket ini salah satu contohnya. Alat ukur yang kita gunakan dapat menghasilkan data yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Jadi angket ini apakah bisa dipakai untuk menjawab permasalahan penelitian? Kan seperti itu. Kita harus cek dulu, harus melakukan uji validitas dan reliabilitas ya. Nah, valid itu artinya apa? Valid itu artinya sahih atau tepat apa yang diukur. Sedangkan reliable itu handal. Handal dalam artian apa? Kapan saja dan di mana saja itu disebarkan angketnya gitu ya. Angketnya itu kapan saja disebarkannya atau mungkin di mana saja itu disebarkannya, itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan poin yang akan dibahas, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Oke, karena kadangkala kalau kita menyebarkan angket kemudian angket tersebut diisi oleh responden apa adanya, ala kadarnya, seperti teman-teman waktu ngisi angket dulu ya. Nah, waktu ngisi angket kemudian angketnya yang diisi ternyata karena pertanyaannya terlalu panjang atau pernyataannya terlalu rumit, kita sulit memahaminya, ya sudahlah kita isi suatu angket di mana angket yang ada kita langsung silang-silang aja set gitu ya. Nah, kayak gini nih, ini permasalahan, ini pengisian yang seperti ini yang teman-teman mungkin pasti pernah melakukannya. Ini adalah permasalahan. Karena kenapa? Ini ternyata bisa diuji, pengisian-pengisian yang ngawur seperti ini bisa diuji menggunakan alat validitas dan reliabilitas.
sekali lagi validitas sudah saya bahas di video sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang reliabilitas. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman ya. Reliabilitas instrumen penelitian. Nah, apa itu reliabilitas? Reliabilitas adalah menunjukkan konsistensi ya hasil pengukuran. Sekiranya alat ukur itu digunakan oleh orang yang berlainan waktu atau mungkin bersamaan atau mungkin di lain waktu, itu tidak ada masalah. Dimana menunjukkan apa? Mengandung objektivitas. Tidak ada perbedaan. Mau waktunya berbeda, mau tempatnya berbeda. Intinya pertanyaan itu bisa difahami oleh responden tersebut dan menghasilkan jawaban yang memang reliable, apa adanya sesuai dengan angketnya, gitu ya teman-teman ya. Itu yang disebut, yang dimaksud dengan objektivitas seperti itu. Oke, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan uji reliabilitas. Yang paling banyak dan yang paling sering dan yang paling umum digunakan, gitu ya teman-teman ya. Ada banyak beberapa metode, tetapi sekali lagi di sini saya contohkan 3 saja yang paling banyak digunakan, dan tentunya Cronbach's alpha ini yang paling banyak. Ada juga cara metode pengukuran ulang, pengukuran belah dua gitu ya. Dan yang paling banyak adalah menggunakan Cronbach's alpha teman-teman. Tetapi ini sekali lagi saya contohkan menggunakan metode atau cara yang mendasar gitu ya, agar teman-teman bisa memahami bagaimana sih asal usulnya tiba-tiba reliabilitas itu tiba-tiba muncul gitu lah kan, seperti itu ya. Oke. Saya contohkan dulu satu persatu, gitu ya. Di sini nanti akan kita bahas tersendiri, kita contohkan tersendiri kalau kita menggunakan alat bantunya, gitu ya. Di sini saya menggunakan metode manual, menggunakan Excel, dan nanti kalau ada kesempatan, pasti ada kesempatan gitu ya. Nanti akan saya contohkan menggunakan alat bantu seperti SPSS, gitu ya. Ada mungkin juga RISC-REL, ada juga bisa menggunakan kalau kita memiliki konstruksi penelitian yang rumit, kita bisa menggunakan Smart PLS dan lain sebagainya. Aplikasinya ada banyak gitu ya. Ini alat yang kita bisa gunakan untuk menentukan atau mencari menguji reliabilitas dari sebuah angket dari instrumen yang kita sebarkan, gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode pengukuran ulang. Di sini pengukuran ulang itu apa? Instrumennya diberikan kepada responden yang sama pada waktu yang berbeda, gitu ya. Jadi teman-teman melakukan penyebaran angket itu diberikan kepada responden yang sama, respondennya sama gitu ya, tetapi di waktu yang berbeda. Ini dilakukan dulu, dibandingkan karena pengukuran ulang. Jadi di waktu yang berbeda, mungkin ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret gitu ya. Dengan responden yang sama ya, kita mengulanginya yang sama lagi di tanggal 7 gitu ya, 7 Maret. Ini salah satu teknik yang bisa dilakukan ya. Dengan responden yang sama dilakukan di waktu yang berbeda. Atau mungkin waktu yang berbeda itu jam mungkin ya juga bisa ya. Kemudian skor totalnya itu diperoleh dari pada pengukuran yang pertama. Ini total yang ini berapa gitu ya. Total yang pertama berapa, total yang kedua berapa, nanti dibandingkan, dikorelasikan ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Kita langsung ambil contohnya aja ya. Jadi di sini teman-teman saya punya seperti ini datanya teman-teman. Di sini saya sudah melakukan 2 kali ya, 2 kali pengujian di mana di waktu yang berbeda. Di sini saya menyebutnya sekali lagi, menyebutnya menggunakan istilah X. X ini adalah yang pertama gitu ya. Ini pengujian yang pertama, ini yang pengujian yang kedua. Gitu ya teman-teman ya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Ini totalnya saja, saya langsung keluarkan totalnya ya. Di sini ada 35 responden. Saya menggunakan contoh 35 responden. Ini pengujian pertama, Y-nya. Oke, kita cari X kuadratnya, Y kuadratnya, XY kuadratnya. Mengapa kok seperti ini? Nah, teman-teman juga harus lihat di sini saya untuk 2 metode ini teman-teman, 2 metode ini ulang dan belah dua ini masih menggunakan rumus yang digunakan juga di uji validitas teman-teman. Ini rumusnya 2 ini, 2 rumus ini masih menggunakan rumus
rumus yang ada digunakan di uji validitas. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba datang ke video ini, tolong cek juga video yang sebelumnya, yaitu adalah membahas tentang uji validitas, karena rumus yang saya gunakan, yang digunakan di dalam uji reliabilitas khususnya dua metode ini menggunakan rumus yang digunakan juga di uji validitas, tetapi perbedaannya adalah ini teman-teman, ini dilakukan 2 kali kemudian dibandingkan gitu ya, dikorelasikan, kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami teman-teman. X-nya, Y-nya, X kuadratnya, Y-nya, kemudian ini 3 responden, ini hasilnya gitu ya, hasil pengukuran ulangnya, dan kemudian kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumusnya, yang terjadi adalah hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini hasilnya kita masukkan, ini kan hasilnya, ini X-nya totalnya gitu ya. Nah, ini X-nya 2280, ini berapa, XY ya. XY 153276 kita masukkan. Ini rumusnya rumus validitas teman-teman ya. Rumus validitas. Perbedaannya, kenapa kok validitas digunakan di reliabilitas? Perbedaannya di sini tadi teman-teman. Karena metodenya adalah pengukuran ulang dilakukan 2 kali. Jadi dalam artian itu reliable itu kan sekali lagi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi reliable gitu loh, sesuai dengan jawabannya yang dihasilkan dari responden. Nah, makanya kita menggunakan pengukuran ulang, di mana validitas dilakukan 2 kali itu apabila masih sesuai gitu ya, berarti itu sudah reliable. Nah, ini metodenya pengukuran ulang seperti itu. Validitas dilakukan 2 kali gitu ya. Kalau bahasa saya simpelnya ya seperti itu ya. Jadi ini validitas dilakukan 2 kali gitu ya. Nah, ini sudah pasti reliable. Kalau seumpama nilai validitasnya R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Makanya yang digunakan adalah saat uji ini, untuk pengukuran ulang ini menggunakan rumusnya validitas, karena metodenya adalah pengukuran ulang gitu ya. Teman-teman semoga bisa memahami, karena di sini juga sudah kita jabarkan kapan saja, di mana saja itu reliable gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kita masuk lagi di sini, validitas 2 kali. Ini contohnya, karena kita sudah lakukan 2 kali, kita masukkan. Nah, yang terjadi adalah R hitungnya menghasilkan R hitung 0,9588 gitu ya. Dari mana ini? Karena dihasilkan dari korelasi 2 kali validitas, 2 kali pengukuran ulang, dimana di waktu yang berbeda atau mungkin juga di tempat yang berbeda gitu ya. R hitungnya dihasilkan 0,9588. Kemudian apabila kita cek gitu ya, di R tabelnya dengan alfa 1% gitu ya. Tabelnya dari mana? Tabelnya dari sini teman-teman. Nah, dari sini teman-teman ya. Ini tabel ini saya tampilkan di video sebelumnya, yaitu waktu membahas tentang uji validitas. Nah, di sini kan kita bisa lihat tuh, N-2 respondennya 35 ya, 35 dikurangi 2 berarti 33. Saya menggunakan signifikansinya 1%, berarti 0,442. Oke teman-teman ya. Nah, 0,442 tabelnya, kemudian kita bandingkan. Nah, ini R hitungnya kan ini kan teman-teman ya. R hitungnya 0,9588, lebih besar daripada 0,442. Berarti di sini hasilnya apa? Hasilnya adalah reliable ya, reliable untuk apa namanya ya, untuk angket kita. Kira-kira seperti itu. Itu cara metode pengukuran ulang. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut. Semoga bisa dipahami ya. Ini sekali lagi sebelum saya lanjutkan, jadi reliable ini adalah dilakukan berulang kali sesuai dengan validitas 2 kali, dan rumusnya akhirnya menggunakan rumus validitas, karena pada metode ini yang kita gunakan adalah rumusnya adalah rumus dari validitas ya. Sorry ya teman-teman ya, agak bermasalah tadi.
di apa namanya di PPT-nya. Jadi ini tadi ada seperti ini ya. Validitas 2 kali itu sama dengan reliabilitas untuk metode pengukuran ulang. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang rumus yang digunakan adalah rumus validitas. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang membahas tentang cara menyusun skripsi dan hal-hal poin penting yang berhubungan dengan penelitian kalian, yang khususnya berhubungan dengan skripsi atau penelitian umum bidang lainnya ya. Oke. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan menghubungi sosial media kami. Ada di Instagram, ada TikTok, ada Telegram, bisa langsung tanya jawab, bisa langsung diskusi gitu ya. Di Twitter juga ada. Nah, silakan cek di deskripsinya. Oke. Terus bagian video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar kami bisa terus membuat video-video yang bisa segera membantu menyelesaikan skripsi teman-teman. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Semoga bermanfaat.